Jeffrey Sachs. Kepemimpinan Indonesia dibutuhkan dunia Endgame 231. Berdasarkan transkrip podcast yang telah diringkas, berikut adalah rangkuman substansial dari diskusi antara Gita Wirjawan dan Profesor Jeffrey Sachs. Ringkasan podcast, analisis geopolitik dan keterbatasan hegemoni Amerika Serikat. Podcast ini menyajikan diskusi mendalam dengan Profesor Jeffrey Sachs yang mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat, AS, dan menganalisis dinamika geopolitik global, dengan fokus pada perang Ukraina dan konflik Israel-Palestina. Kritik terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ilusi hegemoni. Profesor Sachs berpendapat bahwa kebijakan luar negeri AS bersifat delusional, karena terus berupaya mempertahankan gagasan sebagai satu-satunya kekuatan super di dunia yang semakin multipolar. Sikap ini mendorong AS untuk menjadi pengganggu besar yang sering mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menumbangkan pemerintahan, dan memicu kekacauan, yang sebagian besar didorong oleh kompleks industri militer. Penyimpangan doktrin Monroe. Sachs mencatat bahwa doktrin Monroe yang awalnya dirumuskan pada tahun 1823 berdasarkan prinsip timbal balik, telah ditinggalkan seiring dengan ambisi imperial AS. Beliau mencontohkan serangkaian intervensi militer AS sejak Perang Dunia Kedua, termasuk penggulingan pemerintahan di Iran dan keterlibatan dalam konflik di Afghanistan. Peran lobi dan kelompok kepentingan. Menurut Sachs, kebijakan AS di Timur Tengah, khususnya di Libya, Suriah, dan Irak, dipengaruhi oleh lobi-lobi yang kuat, termasuk dari kelompok Zionis dan dukungan dari Kristen evangelis. Gerakan Zionisme Kristen, yang berakar pada abad ke-19, meyakini pembentukan negara Yahudi di Tanah Suci berdasarkan interpretasi nubuat Kitab Suci. Analisis krisis Israel-Palestina. Asal-usul konflik. Sachs menelusuri akar konflik Israel-Palestina dari deklarasi Balfour yang dikeluarkan oleh Inggris setelah Perang Dunia Pertama. Ia menyebutkan bahwa penolakan Arab terhadap rencana pembagian PBB pasca Perang Dunia Kedua berujung pada pendudukan Israel atas wilayah-wilayah Palestina pada tahun 1967. Situasi di Gaza. Sachs secara tegas menggambarkan Gaza sebagai kamp konsentrasi terbuka, atau penjara terbuka, di mana penduduknya tidak memiliki kebebasan bergerak. Beliau berpendapat bahwa kekejaman yang terjadi di wilayah tersebut merupakan genosida yang didukung oleh AS, meskipun semakin banyak kritik publik yang muncul terhadap kebijakan tersebut. Peran Asia dan kepemimpinan Indonesia. Inisiatif regional. Sachs memuji RCEP, Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, sebagai sebuah inisiatif yang menjanjikan untuk mempromosikan kerjasama dan perdamaian di Asia. Beliau menilai bahwa AS berusaha memecah belah negara-negara Asia untuk mempertahankan hegemoninya, tetapi Tiongkok bukanlah ancaman militer seperti yang sering digambarkan. Kepemimpinan Indonesia. Sachs mendesak para pemimpin dunia, termasuk dari Indonesia, untuk secara kolektif menekan AS agar menghentikan veto terhadap pengakuan negara Palestina di PBB. Beliau menekankan bahwa Indonesia, bersama negara-negara Asia lainnya, memiliki potensi untuk menciptakan tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang. Kaitan antar tema dan implikasi historis. Diskusi ini secara komprehensif mengaitkan kebijakan luar negeri AS yang didasarkan pada keinginan untuk mempertahankan hegemoni dengan konflik-konflik global yang terjadi saat ini. Analisis Sachs tentang kompleks industri militer dan lobi-lobi korporat menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berakar pada ideologi, tetapi juga pada kepentingan ekonomi dan politik. Secara lebih luas, pandangannya mencerminkan pergeseran historis dari tatanan dunia unipolar pasca Perang Dingin menuju era multipolar, di mana negara-negara Asia seperti Indonesia memiliki peran krusial. Nasihatnya agar negara-negara Asia bersatu dan menolak campur tangan AS menegaskan pentingnya otonomi strategis dan kerja sama regional untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas global.